Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ya arhamar rahimin. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa zidna huda. Allahumma amin. Alhamdulillah teman-teman semua, kita masuk ke tema baru, materi baru, yaitu tentang hukum nun sukun atau tanwin. Bismillah, langsung kita bahas. Pada kali ini 3 hukum saja, nanti pertemuan berikutnya 2 hukum lainnya. Oke, hukum nun sukun atau tanwin. Oke, nanti kita akan sambungkan dengan arti dari tiap hukumnya menggunakan bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami insyaallah. Yang pertama ada izhar. Izhar. Ada izhar. Izhar artinya jelas. Ini udah ada ya. Jelas. Zaharal fasadu fil ardh. Telah nyata, telah jelas, telah nampak kerusakan di bumi. Apanya yang jelas? Bacaan nun sukunnya dan tanwinnya. Oke. Tanwin ini ibarat dia ada harokat, misal fatatain ya, ini fatatain, maka dia seperti ada harokat fathah, setelahnya ada nun sukun. Oke. An, kalau kasroh maka dia in, sebelumnya ada i, kemudian ada nun sukun. In. Oke. Jadi yang jelas itu adalah bacaan nun sukunnya atau tanwinnya. An, in, un. Itu maksudnya dari izhar. Izhar ada nun sukun atau salah satu dari tanwin ini ketemu dengan huruf-huruf tenggorokan. Ya. Kalau di sini teman-teman lihat, ini huruf-hurufnya semua huruf-huruf tenggorokan. Aha, aha, gho. Taib. Aku nulisnya di sini huruf tenggorokan aja karena kalau tulis satu-satu udah ada ya di bukunya. Silakan ditulis keterangan di buku bahwa ini adalah huruf tenggorokan semuanya. Taib. Oke, itu izhar. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, maka dia dibaca jelas. An, in, un. Ada kesalahan-kesalahan ketika melafalkan huruf izhar. Kita ke sini. Ada 3. 1. Terkadang izharnya dibaca memantul. Misal, kita ambil contoh man. Oke. Man amanah, harusnya man. Tapi kadang ada yang keselimpet, kepleset lidahnya jadi man amanah. Maka itu kurang tepat dan salah karena nun tidak boleh memantul. Yang pertama, kesalahan pertama, izhar jangan sampai dibaca memantul. Man. Oke. Kemudian tidak boleh terlalu lama. Tidak boleh ditahan terlalu lama karena dia bukan ikhfa, karena dia bukan idgham. Jadi nggak boleh man amana gitu. Nggak boleh ditahan terlalu lama. Cukup sekali tek langsung lanjut ke huruf berikutnya. Man amana. Dan yang ketiga terakhir tidak boleh terputus. Tidak boleh terlalu lama, tidak boleh terputus. Jadi kayak nggak boleh juga man mana, karena mungkin nggak mau terlalu lama gitu ya bacanya, jadinya dia baca diputus. Man mana, nggak boleh. Dia harus terus nyambung tapi tidak boleh terlalu lama. Man amana. Taib. Alhamdulillah, itu huruf izhar atau hukum nun sukun tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf izhar. Oke, semoga terbaca ya. Kemudian yang kedua ada idgham bi gunnah. Idgham artinya masuk. Idgham artinya masuk.
Oke, perhatikan baik-baik. Bi artinya dengan. Oke. Gunnah artinya gunnah. Kita bahas ya pertemuan sebelumnya. Jadi idgham artinya masuk dengan gunnah. Kalau ada nun yang mati atau tanwin an in un ketemu dengan 4 huruf ini, nah biasanya disingkat yanmu gitu. Ketemu dengan 4 huruf ini, maka dia masuk dengan gunnah. Oke, masuk dengan gunnah. Contoh ada di halaman berikutnya. Di sini ada iyakunu. Gunnah itu apa? Gunnah itu keluar dari rongga hidung. Maka kalau belum ada yang keluar dari rongga hidung, dia belum tepat. Gitu. Gitu. Ketika dipencet kayak ada suara yang tertahan. Gitu. Kalau suaranya lancar-lancar saja, artinya tidak keluar dari gunnah, maka dia bukan idgham bi gunnah. Karena bi gunnah itu dengan gunnah. Gampang ya. Kalau bila itu tanpa artinya. Bila artinya tanpa. Maka idgham bila gunnah artinya masuk ke huruf berikutnya. Tadi kan masuk tuh langsung masuk ke ya. Tapi dengan gunnah. Kalau idgham bila gunnah, maka dia tanpa gunnah. Hurufnya apa? Lam dan ro. Lam dan ro. Baik. Kalau ini lam dan ro ini dia tidak boleh ada gunnahnya. Kalau ada gunnahnya maka dia salah. Oke, kalau ada gunnahnya maka dia salah. Idgham bi gunnah masuk dengan gunnah, idgham bila gunnah masuk tanpa gunnah. Yang satu yanmu 4, yang satu lagi lam dan ro 2. Contohnya misal yang bila gunnah nih. Malallubada gitu ya. Malal lal dia tidak boleh ada gunnah. Ini harus bersih. Dipencet atau enggak dipencet sama aja suaranya. La ma kalau mim ada makhraj gunnahnya. Malal lal. Baik. Malallubada gitu ya. Dia harus bersih dari gunnah. Kalau ada gunnahnya berarti belum tepat, belum sempurna. Oke, yang perlu diperhatikan satu lagi adalah di idgham bi gunnah ada ya, nun, mim, waw. Kalau nun dan mim insyaallah secara default udah pakai gunnah gitu. Dari makhrajnya memang ada gunnahnya. Tapi ya dan waw itu yang harus diperhatikan dan harus dipastikan bahwa ada gunnah, ada udara yang mengalir dari hidung kita ketika ada praktek hukum tersebut. Gitu ya. Ketiga yang kita pelajari, izhar jelas, idgham masuk bi gunnah dengan gunnah, idgham masuk bila gunnah tanpa gunnah. Ini jangan sampai terlupakan, jangan lupa dicatat, coret-coret sini bukunya nggak apa-apa. Moga-moga ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang tepat. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.